Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat datang dan selamat bertemu kembali. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kalian telah menuntaskan materi bab 1. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Selanjutnya akan dibahas mengenai materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum lanjut ke makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar, silakan bagi yang merasa belum ikut ulang harian 1, silakan diikuti, linknya masih Bapak buka, silakan dicek di deskripsi video ini. Nah, apabila sudah mengerjakan, silakan langsung saja konfirmasi ke Bapak lewat WA ataupun lewat kolom komentar YouTube. Nah, itu saja pesan dari Bapak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi. Ada materi apa saja yang akan dipelajari dalam bab makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita simak ke slide selanjutnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada bab ini kalian nanti akan mempelajari makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu nanti kalian juga akan menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar serta mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, coba kalian cermati ada materi apa saja yang akan dipelajari pada bab kedua ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya nanti yaitu mensintesiskan isi alenia dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus, untuk tujuan pembelajaran pada materi bab yang kedua ini, yaitu nanti Bapak harapkan kalian mampu memahami makna alenia pembukaan, terus mampu memahami pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, terus yang ketiga mampu menunjukkan sikap positif terhadap pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Nah, untuk peta konsepnya Bapak sudah buatkan. Nanti ada materi 3 pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai makna alenia, yang kedua mengenai pokok pikiran, yang ketiga mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran atau menunjukkan contoh-contoh sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, yang pertama, coba kalian perhatikan dulu pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sumber motivasi, inspirasi, tekad dan semangat serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Nah, nanti yang akan kita pelajari yaitu mengenai makna peralihan. Jadi pembukaan itu nanti ada 4 alih. Kita masuk ke yang pertama. Makna alenia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar
Bangsa Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini juga memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Dan alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Kedua makna dalam alinea pertama ini merupakan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk dan upayanya. Terus makna alinea yang kedua, makna alinea yang kedua pembukaan Undang Dasar yaitu menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampailah kepada saat yang berbahagia, sangat menentukan bangsa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut sebuah kemerdekaan. Nah, hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang itu tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih ini merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan bangsa dan negara. Berdaulat mengandung arti Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan tanpa campur tangan bangsa lain. Adil itu menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itulah isi makna dari alinea kedua. Kita masuk ke alinea yang ketiga. Di alinea ketiga pembukaan itu dijelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga ini memuatkan motivasi real dan material, yaitu apa? Keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan bebas dan berkeadilan. Terus yang terakhir, makna alinea keempat. Alinea keempat pembukaan itu memuat yang pertama apa? Tujuan negara, terus ketentuannya diadakan undang-undang, bentuk negara, dan dasar negara. Nah, alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahannya dipegang oleh kerajaan secara turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat. Nah, di dalam makna alinea keempat juga terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Nanti silakan dibuka ya di alinea keempat. Nah, itulah makna alinea keempat. Ada pertanyaan enggak? Ada. Lanjut. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu apa? Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada berapa? 4. Yang pertama, alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi bangsa semua di dunia. Yang selanjutnya, alinea yang kedua bermakna apa? Menjelaskan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. Terus yang ketiga, nilai religius, yaitu kemerdekaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang keempat, memuat apa tadi? Dasar negara, pemerintahan dan tujuan negara.
Nah tentunya materi pada pertemuan kali ini bertemu beda. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah sekarang silakan masuk ke tugas 1.3. Pertama, ini setelah kalian memahami materi makna alinea, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal yang ada dalam video, kemudian jawabannya kalian langsung ketikkan di kolom komentar YouTube. Nah, 1. Jelaskan isi makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Terus selanjutnya, apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Nah, terima kasih. Itu saja. Silakan kalian kerjakan langsung di kolom komentar YouTube. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube. Seperti biasa, ketikkan nama, nomor, dan kelas. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.